Perusahaan baru sama seperti bayi yang baru lahir. Sudah ada, namun belum ada yang mengenalnya. Bagaimana cara mengemas perusahaan Anda agar menarik di mata pelanggan? Yuk kita bahas sampai tuntas. Hai kaum digital, selamat datang di channel YouTube saya yang membahas topik seputar bisnis, branding, dan digital marketing. Dengan saya, Badia Tarigan, saya akan membagikan apa yang saya dapatkan selama 8 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Saya sangat senang berbagi pengetahuan dengan Anda semua, terutama yang ingin belajar digital marketing ataupun sedang mengembangkan bisnis menggunakan digital marketing. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa bertemu lagi dan membahas bisnis, branding, dan digital marketing secara lengkap. Setelah melakukan proses pendirian perusahaan, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan dengan cermat adalah branding. Perusahaan baru sama seperti bayi yang baru lahir, sudah ada namun belum ada yang mengenalinya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat perusahaan Anda dikenal baik di masyarakat. Itulah mengapa perusahaan membutuhkan branding. Branding memainkan peran penting dalam membangun citra perusahaan yang kuat dan membuat berbeda dengan perusahaan lainnya. Apa saja proses branding yang harus Anda lakukan setelah membuat perusahaan? Kita akan membahas dengan lengkap. Yang pertama adalah menetapkan brand identity. Brand identity atau identitas perusahaan adalah dasar dari proses branding yang efektif. Langkah-langkah yang perlu diambil seperti menentukan visi, misi, dan nilai perusahaan yang akan menjadi panduan dalam setiap aspek bisnis. Selain itu, perlu juga membuat nama perusahaan yang berkarakter dan mudah diingat serta slogan yang menggambarkan esensi perusahaan. Pembuatan logo dan identitas visual juga merupakan bagian penting dalam menetapkan identitas perusahaan, termasuk pemilihan warna, tipografi, dan gaya desain yang konsisten. Dalam hal pemilihan warna, saya sudah membahasnya secara lengkap di video ini. Silahkan klik jika Anda membutuhkannya. Yang kedua adalah menyusun brand message dan brand statement. Setelah menetapkan identitas perusahaan, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan dan pernyataan brand yang mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan Anda. Langkah ini membutuhkan target audiens yang jelas serta penyusunan value proposition yang membedakan perusahaan Anda dari kompetitor. Penyusunan tagline dan slogan yang kuat dan mudah diingat juga menjadi bagian penting dalam mengkomunikasikan brand message kepada pelanggan potensial. Yang ketiga, membuat materi pemasaran. Materi pemasaran yang baik dan konsisten dapat memperkuat brand perusahaan Anda. Pembuatan brosur, katalog produk, dan packaging produk yang menarik serta relevan dengan identitas perusahaan Anda sangat penting dalam menghadirkan brand yang kuat di mata pelanggan. Selain itu, penting juga untuk membuat materi perusahaan seperti presentasi perusahaan, latar belakang perusahaan untuk investor atau mitra bisnis, serta materi untuk media sosial dan website yang menggambarkan brand perusahaan Anda dengan jelas. Yang keempat, menyusun strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memperluas jangkauan brand perusahaan Anda. Menentukan saluran komunikasi yang tepat seperti media sosial, website, iklan cetak atau elektronik perlu dipertimbangkan sesuai dengan target audiens Anda. Selain itu, perencanaan konten yang konsisten dan menarik juga harus dilakukan untuk mempertahankan minat pelanggan Anda. Melalui pelaksanaan public relations seperti kerjasama dengan media atau pers, partisipasi dalam acara atau pameran industri dapat meningkatkan visibilitas dan brand awareness perusahaan Anda. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi branding. Tahap penting dalam proses branding adalah pengawasan dan evaluasi. Mengawasi dan menanggapi ulasan pelanggan serta menganalisis kinerja media sosial dan website dapat membantu Anda mengukur respon terhadap brand dan mengambil tindakan yang tepat. Survei dan penelitian pasar juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik dari pelanggan, menganalisis persepsi masyarakat terhadap brand Anda, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, peninjauan dan pembaharuan strategi branding perlu dilakukan untuk menjaga brand Anda agar tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Mempersiapkan branding setelah membuat perusahaan adalah langkah penting untuk membangun brand perusahaan yang kuat dan membedakan perusahaan Anda dari kompetitor. Dengan menetapkan identitas perusahaan yang jelas,
menyusun brand message dan brand statement, membuat materi pemasaran yang konsisten, dan implementasi strategi komunikasi yang efektif, Anda dapat memperkuat brand perusahaan Anda di pasar. Melalui pengawasan dan evaluasi yang tepat, Anda dapat terus memperbaiki dan memperkuat branding perusahaan Anda. Dengan strategi branding yang efektif, perusahaan Anda dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik belajar digital marketing. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar branding, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda. Salam kaum digital, kaumnya orang-orang kreatif.